حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudari, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kembali kita lanjutkan kajian kita dalam Fiqhul Usrah, fikih keluarga, demikian juga Tarbiyatul Usrah, tarbiyah keluarga, yang akan kita kaji bersama insyaallah sore yang berbahagia ini terkait memilih pasangan hidup, yaitu memilih istri. Pada bagian yang pertama kita akan kaji memilih istri. Adapun memilih suami insyaallah kita akan kaji pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka saling mengenal antara satu kabilah, satu keluarga dengan keluarga yang lain, lita'arafu, agar mereka benar-benar saling mengenal. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari Adam alaihi salam dan istrinya Hawa alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan keturunan yang sangat banyak. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari min nafsin wahidah, dari satu jiwa, yaitu Adam alaihi salam. Wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan darinya istrinya Hawa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka keturunan yang sangat banyak. Maka demikianlah sunnatullah pada Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istrinya. Demikian para nabi, para rasul, mereka juga menikah. Mereka juga memiliki istri dan keluarga, memiliki anak-anak keturunan. Maka menikah
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang benci dengan sunnahku maka bukan dari golonganku. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, maka menikah sunnahnya para nabi dan para rasul, sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau berpesan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menanggung ba'ah, menanggung pernikahan, mampu untuk menikah, memberikan nafkah lahir dan batin, falyatazawwaj, maka hendaknya segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Sesungguhnya yang demikian lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya puasa adalah tameng yang sangat kuat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu dari tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan mereka berpasang-pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan kalian saling berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah, merasakan ketentraman. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian saling mencintai dan saling menyayangi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian merupakan ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang berfikir, yang mau tadabbur. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian besarnya syariat Allah yang namanya pernikahan. Bahkan Allah jadikan sebagai tanda-tanda keagungan Allah. Bagaimana dua insan yang tidak saling mengenal, tidak saling mengetahui, dari keluarga yang berbeda, bisa jadi dari suku yang berbeda, bahkan terkadang dari bangsa yang berbeda, tetapi kemudian Allah satukan sehingga mereka saling merasakan tentram bersama dengan pasangannya, bersama dengan istri atau suaminya. Bahkan mereka saling menyayangi dan saling mencintai. Maka ini tidak mungkin menyatukan hati tersebut, menyatukan dua hati tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan manusia berpasang-pasangan. Allah jadikan dengan pasangan tersebut keturunan yang banyak, generasi yang akan silih berganti, digantikan dengan generasi yang berikutnya. Demikianlah sunnatullah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di antara langkah kita untuk sampai pada pernikahan yang tentu syar'i, pernikahan sesuai dengan syariat Allah, pernikahan yang diberkahi, pernikahan yang mendatangkan kebahagiaan, ketentraman, pernikahan yang mendatangkan mawaddah warahmah, saling berlemah lembut, saling menyayangi, saling mencintai. Maka hendaklah kita, para pemuda, para pemudi, berbekal dengan ilmu yang Allah Rasulnya jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana seorang
laki-laki memilih istri, demikian sebaliknya. Seorang wanita bagaimana memilih pendamping hidupnya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba." Wanita dinikahi karena 4 sebab. Yang pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Walima liha, yang kedua dinikahi karena hartanya. Yang ketiga, wali hasabiha, dinikahi karena keturunannya, karena keluarganya. Wali diniha, yang keempat karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat siyadak. Maka Nabi SAW menganjurkan untuk memilih agama. Fadfar, maka sungguh ia akan menang, ia akan beruntung, ia akan meraih kemenangan. Bidzatid din, tatkala ia memilih karena agamanya. Taribat yadak, sungguh ia akan meraih keberuntungan tersebut. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, inilah perkara yang terjadi di masa jahiliyah, apa yang disaksikan Nabi SAW, bahkan setelah datangnya Islam. Pernikahan terjadi karena di antara sebabnya adalah 4 sebab tersebut, 4 tujuan tersebut. Apakah menikahi wanita karena kecantikannya, atau karena hartanya, atau karena keturunannya, atau keluarganya, dan yang keempat karena agamanya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini yang terjadi, dan Nabi SAW tidak mengingkari. 4 sebab tersebut tidak diingkari oleh Rasulullah SAW, tetapi beliau menjamin, fadfar, pasti beruntung, pasti menang, pasti sukses. Bidatidin, seorang yang memilih karena agamanya. Boleh memilihnya karena kecantikannya, memilihnya karena hartanya, karena keturunannya, boleh. Tetapi yang tidak boleh ditinggalkan, yang harus ada adalah pilihan karena agamanya, karena akhlaknya. Kalau disebutkan agama, berarti masuk di dalamnya agama dan akhlak, ilmu agamanya dan amalnya, prakteknya, akhlaknya. Ya. Sedangkan kalau dipisahkan antara agama dan akhlak, maka agama maksudnya adalah ilmu agamanya, sedangkan akhlak adalah amal, praktek dari ilmu tersebut. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di sini kita ingin mengetahui kriteria yang Allah dan Rasulnya jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, bagaimana memilih wanita, memilih istri bagi para pemuda yang ingin menikah. Demikian juga bagi seorang wanita, hendaklah ia memiliki sifat-sifat tersebut, berusaha dengan sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala berikan suami yang saleh, suami yang baik, suami yang mulia. Kenapa? Karena dirinya adalah seorang wanita yang salehah, seorang wanita yang baik, wanita yang mulia. Maka pasti Allah akan jodohkan sesuai dengan agama dan akhlak kita masing-masing. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, maka pilihan yang pertama tatkala kita memilih istri adalah memilih karena agamanya, karena akhlaknya, karena adabnya, karena sifat-sifat dan karakter yang ada pada dirinya yang mulia, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum."
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Siapapun dia, maka yang membedakan mereka adalah takwa. Yang paling dicintai oleh Allah yang paling bertakwa. Mana yang lebih mulia? Apakah seorang yang kaya atau seorang yang miskin? Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Dialah yang paling mulia di sisi Allah. Seorang yang miskin bertakwa kepada Allah, begitu dicintai oleh Allah. Seorang yang kaya bertakwa kepada Allah, Masya Allah, dicintai oleh Allah. Maka ukurannya ada pada takwa. Demikian juga seorang pemuda, seorang laki-laki memilih calon pasangan hidupnya, memilih calon istrinya, maka perhatikan agamanya. Di antara maksud dari agamanya adalah ketakwaannya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, akhlaknya yang mulia kepada Allah dan kepada manusia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang merdeka di antara kalian dan orang-orang saleh di antara hamba-hamba kalian. Demikian juga hamba sahaya wanita kalian, maka nikahkanlah mereka. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para wali, kepada para orang tua agar segera menikahkan putra-putrinya. Wa ankihu, segera nikahkanlah. Ya. Maka demikianlah syariat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang begitu besar dengan pernikahan, seperti yang Nabi jelaskan dalam hadis tadi, aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Apalagi di zaman kita sekarang, saudara-saudari yang dirahmati Allah, fitnah-fitnah begitu banyak, yang nampak maupun yang tidak nampak, di dalam maupun di luar rumah, di setiap tempat. Kita pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian dan cobaan tersebut, berbagai macam fitnah yang ada. Fitnah harta, fitnah dunia, di dalamnya ada fitnah wanita. Maka jalan keselamatan bagi para pemuda dan pemudi adalah segera menikah. Demikian juga tanggung jawab orang tua, tanggung jawab wali, agar segera menikahkan putra-putrinya, agar mereka benar-benar mendapatkan keselamatan dari berbagai macam fitnah-fitnah tersebut. Aisyah radhiyallahu anha dinikahkan ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai manusia yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar seorang yang paling bertakwa, yang paling saleh, seorang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata menikahkan putrinya di umur 6 tahun. Tentu ini tidak ada sisi negatif, tidak ada cacat, ya, tidak ada aib pada kejadian tersebut. Yang menikahi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menikahkan walinya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ternyata itu pun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala selama 3 malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di dalam mimpinya ditampakkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata itu merupakan wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Segera dinikahkan oleh ayahnya, walaupun dalam beberapa tahun setelahnya baru kemudian berumah tangga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa mempercepat pernikahan putra-putri kita itu jalan keselamatan. Karena begitu berat tatkala syahwat sudah mulai tergerak, keinginan dengan lawan jenis sudah mulai tergerak dalam masing-masing dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Maka di sini fungsi agama, fungsi akhlak
yang bisa menahan diri untuk tetap berakhlak yang mulia, tetap istiqomah di atas jalan Allah. Tetapi kalau agamanya tidak kuat, akhlaknya tidak baik, apa yang terjadi? Wal'iyadzubillah. Apalagi di zaman kita sekarang, berbagai macam fitnah ada di hadapan kita, dimanapun kita berada. Maka mempercepat pernikahan merupakan solusi dari rusaknya akhlak generasi sekarang ini, di mana Allah Subhanahu wa taala tentu yang mengetahui kebutuhan hamba-hambanya, apa yang seharusnya ada pada hamba-hambanya, dan Allah syariatkan menikah. Bahkan Allah perintahkan untuk segera menikah. Nabi SAW juga anjurkan demikian. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Dan para wanita yang salihah, para wanita yang tegak menjalankan syariat Allah, para wanita yang menjaga diri dan agama mereka tatkala dalam keadaan mereka tidak nampak pada orang lain, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini sifat para wanita yang salihah. Wanita-wanita yang salihah sungguh ia senantiasa menjaga diri, menjaga agamanya, menjaga kehormatannya. Tatkala ia sudah berkeluarga, maka ia pun bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Ia menjaga suaminya, menjaga anak-anaknya, keluarganya, bahkan menjaga dirinya. Tatkala ditinggal suaminya, tidak bersama yang lain, di rumah sendirian. Wanita yang salihah tentu ia amanah, tentu ia akan menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anaknya. Demikianlah sifat dari wanita-wanita yang salihah. Dalam surat An-Nur ayat 26, saudara-saudari yang dirahmati Allah, "Wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat." Dan para wanita yang baik untuk para laki-laki yang baik, dan para laki-laki yang baik untuk para wanita yang baik. Di sini jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk para pemuda dan para pemudi. Jika Anda seorang laki-laki yang baik, pasti Allah pilihkan istri yang baik. Jika Anda seorang wanita yang salihah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan pilihkan suami yang saleh. Dan inilah al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan sesuai dengan amal kita masing-masing. Tidak akan keluar dari kaidah tersebut bahwa balasan sesuai dengan amal kita masing-masing. Orang-orang baik dibalas dengan kebaikan, orang-orang jelek dibalas dengan kejelekan. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah dibalas dengan surga, sedangkan orang-orang yang kafir dibalas dengan neraka. Dan demikian besarnya syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu dibalas sesuai dengan amal masing-masing. Maka yang harus dipersiapkan seorang pemuda tatkala ingin menikahi seorang wanita, ingin memilih seorang wanita, maka persiapkan diri menjadi seorang pemuda yang saleh, pemuda yang bertakwa kepada Allah, pemuda yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang yang hatinya bergantung di masjid. Syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sifat-sifat para pemuda yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan banyak perubahan-perubahan besar dalam kehidupan ini karena sebab para pemuda yang saleh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, maka tenang bagi seorang pemuda, bagi seorang pemudi tatkala ia bersungguh-sungguh. Dan tentu Allah yang Maha tahu siapa yang saleh, siapa yang tidak, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang tidak. Adapun penampilan, apa yang nampak dari zahir kita, maka itu
merupakan perhiasan. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, ambillah perhiasan kalian ketika pergi ke masjid, ambillah pakaian kalian yang bagus tatkala kalian pergi ke masjid. Ini yang zahir, tetapi yang paling penting adalah hati kita. Karena Allah Maha tahu siapa di antara kita yang saleh, siapa di antara kita yang bertakwa kepada Allah, yang bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah, beristighfar dan bertaubat kepada Allah, inabah, selalu kembali kepada Allah. Allah yang Maha tahu. Maka kuatkan diri untuk semakin bertakwa kepada Allah, bersihkan hati. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan at-thayyibatu lit-thayyibin, bahwa wanita-wanita yang salehah untuk lelaki-lelaki yang saleh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan memilih istri karena agamanya. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah kenikmatan dan wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, dan kenikmatan yang paling besar dalam kehidupan dunia adalah al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Inilah kenikmatan dunia. Ya, harta dunia yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Ini menjadi renungan buat kita, buat para pemuda. Ternyata yang membuat kita bahagia dalam kehidupan dunia adalah istri yang salihah. Ini seperti hadis Nabi tadi, fadfar bidzati din taribat yadak. Maka sungguh beruntung, sungguh menang dan sukses seorang yang memilih karena agamanya. Ya, Nabi katakan al-dhafar, al-fauz, kemenangan, keberuntungan bagi seorang yang memilih karena agamanya. Tiga yang sebelumnya tidak ditolak oleh Nabi, tapi itu tidak harus. Seandainya dia bukan wanita yang cantik, bukan wanita yang punya harta, bukan dari keluarga, ya, bukan dari keluarga yang mulia, tapi ternyata agamanya agama yang baik, akhlaknya akhlak yang baik, maka dijamin oleh Nabi pasti kehidupan keluarganya akan bahagia, pasti akan beruntung. Sama dengan hadis ini, dunia penuh dengan berbagai macam kenikmatan, tetapi kenikmatan yang paling besar al-mar'atu salihah, seorang wanita yang salihah, istri yang salihah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara dalam kehidupan dunia yang itu termasuk dalam kebahagiaan. Al-mar'atu salihah. Yang pertama adalah istri yang salihah. Wal maskan al-wasi'. Yang kedua, tempat tinggal yang luas. Wal jaru salih. Yang ketiga, tetangga yang saleh. Dan yang keempat, wal markabu al-hani. Yang keempat adalah kendaraan yang nyaman dipakai. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini 4 kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Salah satu dari 4 perkara tersebut adalah al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Masya Allah. Dan ini tidak terbatas kepada para pemuda yang belum menikah, sampai pun yang sudah menikah. Maka bersemangatlah mendidik istri untuk menjadi istri yang salihah. Bersabarlah, ya, untuk mengajarkan kepada istri agama Allah, istiqamah di atas agama Allah, terus menjadi seorang istri yang salihah, maka Allah berikan kebahagiaan. Yang kedua, yaitu disebutkan di sini tempat tinggal atau rumah yang luas, tetangga yang saleh, demikian kendaraan yang nyaman dikendarai. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan tentang hadis ini bahwa
maksud daripada perkara-perkara duniawi ini sekedar pendukung saja, seperti rumah yang luas, kendaraan yang nyaman dikendarai. Ini perkara duniawi, berbeda dengan istri yang salehah, tetangga yang saleh. Ini urusan akhirat, tentang kesalehan istri dan kesalehan tetangga. Tetapi perkara duniawi, kalau seandainya itu ada, maka alhamdulillah, itu kenikmatan. Seandainya pun tidak ada, maka tidak masalah. Seandainya seorang ternyata rumahnya sempit misalnya, rumahnya kecil, rumahnya sempit, apakah kemudian merasakan kesengsaraan? Tidak, karena itu urusan duniawi, perkara yang mudah dalam urusan dunia. Bahkan sebaliknya, kalau rumah yang luas tetapi tidak didukung dengan solehnya istri, ya solehahnya istri, solehnya tetangga, keimanan yang ada dalam rumah tersebut, cahaya yang ada di dalam rumah tersebut, seandainya tidak ada, walaupun rumah luas, tidak akan membahagiakan. Sebaliknya, seandainya seorang punya rumah yang kecil, rumah yang sempit, tetapi ternyata Masya Allah, rumah yang makmur dengan ibadah kepada Allah, rumah yang diberkahi oleh Allah dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah, makmur dengan salat malamnya, dengan salat duhanya, dengan lantunan Al-Qur'annya, ya, demikian rumah yang dipenuhi dengan tarbiyah yang salihah, amar ma'ruf nahi munkar, pendidikan dalam rumah tangga dari ayah, dari ibu yang saleh dan salihah, sehingga benar-benar keluarga yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Maka rumah sempit tersebut adalah rumah yang sangat mulia, rumah yang sangat membahagiakan. Ya, ini perkara duniawi yang bukan menjadi jaminan. Demikian juga pada perkara yang kedua, kendaraan yang nyaman. Kalau kita berbicara kendaraan, mungkin tidak akan ada puasnya kecuali kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita punya kendaraan motor mungkin sudah tua, ya, tetapi Masya Allah kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita kendarai dan alhamdulillah nyaman, kita bahagia dengan kendaraan tersebut. Mungkin ada seorang yang punya kendaraan yang bagus, ya, tapi ternyata tidak bahagia dengan kendaraan tersebut. Kenapa? Karena ini perkara dunia. Yang menentukan perkara dunia akan membahagiakan kita tatkala dunia tersebut dibarengi dengan akhirat, dibarengi dengan agama, dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia akan membahagiakan kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, disinilah kita mengetahui keutamaan istri yang salehah. Yang pertama kali disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini 4 perkara kebahagiaan dalam dunia. Yang pertama adalah istri yang salehah. Demikian sebaliknya, dan 4 perkara yang merupakan kesengsaraan dalam kehidupan dunia adalah beliau sebutkan tetangga yang jelek, istri yang jelek, kendaraan yang jelek, tempat tinggal yang sempit. Ya, ini seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau urusan dunia itu relatif. Allah berikan rumah yang luas, alhamdulillah. Allah berikan ya rumah walaupun kecil, tapi sudah alhamdulillah sudah beli, sudah milik sendiri, alhamdulillah. Atau masih ngontrak, tapi alhamdulillah bisa bayar kontrakan, alhamdulillah, disyukuri. Maka ini tidak masalah. Kenapa? Urusan dunia. Ya, urusan dunia tetap akan membahagiakan kita tatkala kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, tatkala para sahabat berbicara tentang emas dan perak, tentang pembicaraan mereka terkait dengan syariat Allah, emas dan perak, ya, maka para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, fa ayyul mali natakhidu, harta yang seperti apa yang seharusnya kita ambil? Maka jawaban Rasulullah SAW ditanya tentang harta dunia, tapi jawaban Rasulullah, liyattakhid ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Nabi menjawab, harta seperti apa yang kami ambil wahai Rasulullah? Jawaban Rasulullah SAW, hendaklah setiap dari kalian mengambil hati yang bersyukur
dan lisan yang selalu berzikir. Ini yang kedua. Yang ketiga, istri yang beriman, yang selalu membantu kalian untuk senantiasa bersemangat meraih akhirat. Ini jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, bagaimana harta yang seperti apa yang kita ambil wahai Rasulullah? Ternyata dunia relatif buat kita semuanya, sedikit membahagiakan kalau kita pandai bersyukur. Ya, apa yang Allah berikan kepada kita sudah dicatat oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Tugas kita berusaha, bersungguh-sungguh, yakin, bergantung kepada Allah, dan setelah itu serahkan kepada Allah. Ya, maka Allah akan berikan kepada kita rizki. Allah berikan dunia. Sedangkan dunia yang kita terima seperti apa keadaannya? Apakah pasti membahagiakan kita? Yang pasti membahagiakan kita, ini yang kata Nabi, hendaklah engkau punya hati yang bersyukur, pasti bahagia. Yang kedua, hendaklah engkau memiliki lisan yang selalu berzikir pada Allah. Masya Allah, bagaimana tidak bahagia seorang yang selalu mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Maka lisan yang selalu berzikir pada Allah, selalu mengingat Allah, lisannya basah dengan berzikir pada Allah, Masya Allah, pasti bahagia. Ditambah yang ketiga, ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu seorang istri yang salehah, seorang istri yang mukminah, yang beriman kepada Allah, yang membantu kalian di dalam beribadah kepada Allah, dalam perkara meraih akhirat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di sini istri yang salehah Nabi sifati, yaitu istri yang mengajak suami kepada akhirat. Istri yang memudahkan suami untuk meraih akhirat. Ya, istri yang selalu mengajak suami, ya, untuk benar-benar meraih akhirat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah agama yang menjadi pilihan kita semuanya. Tatkala ingin memilih istri, maka yang pertama pilihlah agamanya. Ini sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Harus ada bahwa pilihan kita adalah istri yang salehah, wanita yang salehah. Adapun yang lain silahkan. Allah berikan, alhamdulillah. Seandainya tidak mengapa. Kalau kita mau lihat dari sisi kecantikan, ya alhamdulillah, ini juga perkara yang penting. Tetapi pandangan para ulama pun berbeda-beda. Ada di antara mereka yang sengaja tidak ingin memilih istri yang cantik. Kenapa? Takut menyibukkan. Ya, takut harus mengurus ini dan itu. Ya, secukupnya, Masya Allah. Yang penting ini adalah agamanya. Masalah harta kalau tidak di tangan seorang wanita yang salehah, harta mungkin akan menjadi musibah. Bisa jadi seorang wanita karena tidak salehah dengan hartanya, dengan kekayaannya, mungkin merendahkan suami. Mungkin akan meninggalkan suami, tidak taat pada suami. Kenapa? Karena bukan harta di tangan istri yang salehah. Keluarga pun demikian, keluarga yang mulia, keluarga yang baik, tapi ternyata istri tersebut agamanya tidak baik, maka tidak akan membawa kepada kebaikan. Maka yang menjadi jaminan adalah pilihlah karena agamanya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah agar kita memilih al-wadud al-walud. Nabi SAW bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud. Hendaklah kalian menikahi wanita al-wadud, yang penyayang, yang lembut, yang santun. Sifat yang kedua al-walud, yang akan banyak melahirkan keturunan. Fa inni mukatsirun bikumil umam, karena sungguh aku akan berbangga dengan jumlah umatku yang sangat banyak pada hari kiamat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, setelah memilih yang pertama karena agamanya, maka kita pilih yang kedua karena sifat al-walud, yaitu calon memiliki banyak anak, banyak keturunan.
Dari mana kita ketahui? Dari keluarganya. Bagaimana ibunya, bagaimana bibinya, ya, bagaimana saudari-saudarinya. Maka dengan itu kita mengetahui, oh alhamdulillah, ya, ini mudah untuk melahirkan, mudah untuk punya anak banyak, alhamdulillah. Ini menjadi pilihan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini berbeda ya dengan pandangan sebagian manusia yang justru anak dianggap sebagai beban. Anak dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan dalam kehidupan, sehingga mereka membatasi hanya 1 anak, hanya 2 anak, ya maksimal udah paling banyak 3 anak. Ya, padahal dalam Islam tidak demikian. Silahkan yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memiliki anak yang banyak, di mana itu semuanya akan menjadi anak-anak yang saleh. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salat. Jika anak Adam meninggal maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya wa waladin saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka semakin banyak anak-anak kita, semakin banyak pula yang mendoakan kita semuanya. Adapun dunia, rizki, harta, maka itu semuanya di tangan Allah. Setiap anak yang lahir sudah ditulis oleh Allah rizkinya. Tugas kita sebagai ayah bersungguh-sungguh untuk mencari nafkah, bertawakal kepada Allah. Tugas seorang ibu, tunaikan kewajiban dalam rumah tangga, dalam keluarga dengan sebaik-baiknya, didik anak-anak dengan sebaik-baiknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan. Sedangkan sifat yang ketiga adalah al-wadud. Ya, al-wadud yaitu seorang wanita yang penyayang, seorang wanita yang lembut. Ini juga menjadi pilihan yang diingatkan Nabi SAW agar memilih istri yang santun, yang lembut, yang penyayang. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyifati bidadari yang ada di surga, faja'alnahunna abkara uruban atraba. Dan kami jadikan mereka, para bidadari yang ada di surga, abkara, mereka adalah wanita-wanita yang masih gadis. Uruban, uruban artinya, urub itu artinya yang santun, yang lembut, yang penyayang. Atraba, di mana umur mereka sebaya. Ya, ini sifat dari bidadari di surga. Dan kita pun diperintahkan untuk mengikuti sifat-sifat yang mulia, sifatnya para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah, senantiasa tunduk kepada Allah. Sifatnya bidadari, ya, diantaranya adalah penyayang, lembut. Ya, maka keutamaan menikahi wanita yang lembut. Dalam beberapa hadis disebutkan, diantaranya ini, Nisa'u Quraisy khairu nisa'in rakibna al-ibil. Wanita-wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita yang menaiki unta. Ahnahu ala tiflin. Nabi sebutkan sifat dari para wanita Quraisy adalah mereka yang paling lembut kepada anak-anaknya. Wa ar'ahu ala zaujin fidati yadihi, yang paling khidmat kepada suaminya. Ini sifat wanita-wanita Quraisy, sangat santun, sangat penyayang kepada anak-anaknya dan sangat khidmat kepada suaminya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain, khairu nisa'in rakibnal ibil salihu nisa'i Quraisy. Sebaik-baik wanita yang mengendarai unta adalah wanita-wanita Quraisy yang saleh. Maksudnya adalah yang salehah. Dipuji oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Sifat mereka yang wadud, yang sangat penyayang, yang sangat lembut. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sifat-sifat yang mulia
yang juga disebutkan di dalam hadis yang lain, allati tasurruhu idza nazar, sifat wanita yang salehah adalah yang membahagiakan engkau tatkala engkau pandang, wa tuti'uhu idza amar, selalu taat kepadamu tatkala engkau perintahkan, wala tukhalifuhu fi nafsiha wala maliha bima yakrah, dan dia tidak akan menyelisihi suaminya baik dalam urusan dirinya maupun hartanya, selalu taat kepada suaminya. Ini jawaban Rasulullah SAW tatkala ditanya ayyun nisa'i khair, ditanya siapakah wanita yang paling mulia, siapakah istri yang paling mulia. Ini jawaban Rasulullah SAW, yang menyenangkan jika dipandang, yang taat jika diperintahkan, yang tidak pernah menyelisihi, tidak pernah menolak ya dalam urusan pribadinya maupun urusan hartanya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa sifat yang lain di mana Rasulullah SAW lebih mengutamakan untuk memilih gadis daripada janda. Ya, Rasulullah SAW lebih menganjurkan untuk menikah dengan gadis dibandingkan dengan menikahi janda. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Jabir bin Abdullah menikah dan ternyata beliau menikahi seorang wanita janda, maka Nabi SAW mengatakan halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka, kenapa engkau tidak menikahi gadis sehingga engkau bermain dengannya dan ia bermain denganmu? Ya, maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyebutkan alasannya karena ia ditinggalkan ya ibunya sehingga ia merawat saudari-saudarinya, maka tidak bisa merawat mereka dengan sabar kecuali janda. Sedangkan kalau Jabir bin Abdullah menikahi gadis, maka justru tambah tugasnya, ya, menambah tugas karena masih anak-anak, ya. Ini maka Nabi SAW menerima apa yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Alasan kenapa memilih janda karena ia ingin mendapatkan istrinya bisa merawat adik-adiknya, merawat saudari-saudarinya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Alaikum bil abkar, hendaklah kalian memilih gadis. Fa innahunna a'dzabu afwahan, karena lisan-lisan mereka lebih lembut. Wa antaku arhaman, dan rahim-rahim mereka lebih bersih. Wa ardha bil yasir, dan lebih mudah untuk menerima sedikit." Ini alasan kenapa sunnah di dalam Islam memilih gadis. Ya, ini tidak kemudian menyepelekan janda, tidak, tetapi memilih gadis itu ada keutamaan. Di antara keutamaannya yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara pilihan seorang laki-laki untuk memilih calon istrinya adalah karena hasab, karena keluarga. Ini juga diperhatikan di dalam Islam. Kenapa? Karena seorang tumbuh dalam satu keluarga, tergantung bagaimana ia mendapati keluarga. Kalau kedua orang tuanya baik, ya, bapak dan ibunya soleh dan soleha, insya Allah putra-putrinya juga soleh dan soleha. Kalau keluarganya terbiasa dengan akhlak yang mulia, insya Allah anak-anak juga berakhlak mulia. Kalau dalam keluarga tersebut, masya Allah, memiliki adab yang mulia, adab yang tinggi, adab yang baik, maka insya Allah anak-anak pun juga demikian, akan memiliki adab dan akhlak yang baik. Ya, yang biasa, santun, lemah lembut dalam berbicara, insya Allah juga demikian, akan muncul dari keluarga tersebut anak-anak yang santun, anak-anak yang lembut. Ya, demikian sebaliknya, keluarga mungkin yang kasar, ya, keluarga yang tidak terbiasa dengan akhlak yang mulia, maka juga akan tumbuh putra-putri yang tidak mulia. Maka di sini pentingnya hasab, pentingnya keluarga, pentingnya keturunan. Ya.
Apa yang akan kita dapati dari istri itu bergantung dari mana, bagaimana dulunya hidup dalam keluarga seperti apa, hidup dalam masyarakat seperti apa, berteman dengan siapa. Disitulah terwarnai, terbentuk bagaimana itu istri kita. Maka di dalam syariat Islam pun memerintahkan agar hasab, ya keluarga juga tetap diperhatikan. Sebagaimana hadis tadi sebutkan, wanita dinikahi karena 4 perkara, salah satunya karena hasabnya, karena keluarganya, karena keturunannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sifat yang berikutnya adalah sifat iffah, yaitu sifat menjaga diri dari yang haram. Kesungguhan seorang wanita untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjauhkan diri dari yang haram, tidak dekat-dekat dengan yang haram. Ini namanya sifat iffah, sifat menjauh dari yang haram. Nabi SAW menyebutkan tentang 2 sifat penduduk neraka, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada 2 golongan manusia yang aku belum pernah melihat keduanya, artinya belum ada di zaman Nabi. Siapa yang pertama? Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar, satu kaum bersama dengan mereka cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi. Maksudnya adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Kemudian yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang menutupi tubuhnya tetapi mereka telanjang. Mereka membuka aurat. Mumilat, ma'ilat, mereka berlenggok-lenggok ketika berjalan. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Rambut-rambut mereka seperti punuk unta. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini menggambarkan apa dalam hadis ini? Yang mana Nabi SAW sifati mereka la yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk dalam surga. Wala yajidna rihaha, mereka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha latujadu min masirati kada wa kada, walaupun aromanya surga tercium dari jarak sekian dan sekian. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini sifat wanita-wanita yang tidak menjaga diri, yang tidak menjaga kehormatan, wanita-wanita yang tidak terbiasa menjaga sifat malunya, wanita-wanita yang tidak menjauh dari perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang haram. Ya, maka hendaklah diperhatikan sifat yang demikian, yaitu sifat iffah, menjaga diri dari yang haram. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, inilah beberapa sifat yang secara ringkas apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Bagaimana lelaki memilih calon istrinya, tentu dengan sifat-sifat yang tadi sudah disebutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, apakah kita yang belum berkeluarga, yang masih bujang, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya untuk segera mendapatkan pasangan hidupnya, mendapatkan istri, dan demikian para wanita, para akhwat segera mendapatkan suami, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempurnaan dalam kehidupan, sudah menyempurnakan setengah dari agamanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada banyak pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari pemirsa Niaga TV. Ustadz, insyaallah saya mau melamar esok hari. Masya Allah, alhamdulillah. Saya pilih calon saya karena saya cocok kepada parasnya. Kemudian saya lihat agamanya, kemudian saya lihat keluarganya, yang ternyata alhamdulillah sekufu. Namun, ya ada namunnya, namun ternyata dia baru berhijrah, dalam arti ilmu tentang agama masih sedikit. Kemudian saya lihat sepertinya wanita ini wanita yang penurut, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah.
tidak terlalu suka mengumbar kegiatan ya setelah ia berhijrah. Apakah pilihan saya ini sudah benar Ustaz, dan apakah nasihat dari Ustaz untuk saya tentang perkara ini? Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, yang pertama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, berikan kemudahan ya, saudara bisa segera melangsungkan pernikahan ya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang dibangun di atas agama Allah, dibangun di atas cinta karena Allah, keluarga yang benar-benar menjunjung tinggi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang antum sebutkan insyaallah ya, pilihan yang insyaallah pilihan yang baik ya, alhamdulillah. Dari satu sisi mungkin agama kurang, tetapi sudah bersungguh-sungguh melaksanakan agama, sudah bersungguh-sungguh menuntut ilmu, ya bahkan sudah berusaha mengamalkan ilmunya dengan menjaga diri, tidak terlalu banyak ya berkecimpung dalam urusan-urusan yang itu mungkin bisa merusak hati atau mengotori hati. Alhamdulillah, bismillah. Kalau anda belum istikharah, segera istikharah ya, segera istikharah. Dan apa yang anda rasakan di dalam hati setelah istikharah, setelah berdoa dengan doa istikharah, anda yakin bismillah mantap, maka segera faida azamta fatawakkal ala Allah. Jika engkau sudah niat kuat, maka tawakallah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua dari jamaah kajian, Ustaz, saya mau bertanya. Pertama, apa hukum menikah tetapi belum ada rasa cinta? Yang kedua, mana yang harus saya pilih, lelaki yang saya cintai tetapi agama dan akhlaknya masih standar, atau lelaki yang belum saya cintai tetapi agama dan akhlaknya baik? Kemudian bagaimana agar bisa menumbuhkan rasa cinta? Jazakumullah khairan. Masya Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, memang kita harus benar-benar tahu tentang diri kita ya. Ini yang pertama. Karena banyak yang tidak memahami siapa diri kita, sehingga terkadang seorang wanita banyak datang kepadanya yang melamar tetapi merasa belum cocok, tidak suka, ya terus demikian banyaknya yang ditolak, sehingga akan berlarut-larut hingga terkadang seorang akhwat sudah mendekati umur 30, bahkan ada yang lebih dari 30 karena tidak memahami dirinya tadi atau tidak berilmu ya, sehingga begitu mudahnya menolak. Sehingga tatkala sudah benar sampai pada umur yang mendekati 30 atau bahkan lebih dari itu, baru kemudian sadar ternyata begitu panjang perjalanan saya dalam ya mendapatkan suami, ternyata saya tidak mendapatkan suami. Ya, dalam keadaan sudah umur pun sudah lewat banyak. Nah, ini kita yang mengetahui ilmu, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, buat kita ukurannya mudah, tidak sulit memilih pasangan ya, tidak sulit, mudah memilih pasangan. Nabi sudah pilihkan, pasti beruntung, pasti sukses yang memilih agamanya, ini pegang dengan kuat. Ya, adapun yang lain sesuaikan dengan keadaan kita masing-masing, bisa melihat diri sendiri. Ya, kemudian sesuaikan. Kalau yang ini saya masih bisa menerima, yang ini kurang tidak apa-apa, yang ini alhamdulillah ini buat saya sangat penting harus ada misalnya, silakan, ada prioritas. Ya, sehingga kalau itu sudah jelas, insya Allah mudah buat kita. Oh, ini alhamdulillah. Ya, dilihat akhlaknya baik, agamanya baik, dalam urusan dunianya sekian dan sekian, demikian kita bisa menerima. Alhamdulillah, bismillah. Istikharah, yakin dengan istikharah, maka lanjutkan alhamdulillah. Ya, tidak akan merugi seorang yang istikharah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, maka tentu agama menjadi pilihan. Adapun tadi masalah cinta tadi, ya ternyata belum bisa tumbuh cinta. Bagaimana yang demikian? Ini juga saya kira perkara yang penting, walaupun dalam prosesnya nanti bisa akan tumbuh sendiri kalau memang niat kita benar, tujuan kita benar, ilmu kita benar, insya Allah perkara mencintai itu lebih mudah. Tetapi yang jauh lebih penting adalah agama. Maka silahkan istikharah. Silahkan istikharah, minta petunjuk kepada Allah, minta pilihan kepada Allah, mana yang paling maslahat untuk dunia dan akhirat Anda. Apakah pilihan yang pertama atau kedua? Setelah itu segera putuskan dan bismillah jalani dengan baik. Allahu taala a'lam bissawab.
Berikutnya dari pemirsa di Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami sudah menikah hampir 11 tahun, namun belum dikaruniai keturunan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya segera memberikan keturunan ya. Dan para pemirsa, para pendengar dan jamaah sekalian, kita doakan ya saudari kita atau saudara kita yang bertanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera berikan keturunan. Demikian juga semua yang Allah Subhanahu wa taala uji belum memiliki keturunan. Sudah berobat kemana-mana namun belum juga mendapatkan keturunan. Mohon sarannya Ustaz, amalan apa yang Allah anugerahkan keturunan kepada kami, dan mohon doanya dan juga jamaah sekalian agar Allah segera karuniakan kepada kami keturunan. Jazakumullah khairan wa iyyakum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ya, tentu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung kenikmatan yang Allah berikan pada kalian, sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Di sisi ini kita benar-benar bersyukur kepada Allah. Allah berikan mata, masih bisa melihat. Allah berikan kedua telinga, masih bisa mendengar. Allah berikan lisan, masih bisa berbicara, masih bisa makan dan minum dengan nikmat. Alhamdulillah. Tangan masih bisa bergerak dengan baik, kaki bisa berjalan. Ya, alhamdulillah. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan, dan nikmat yang paling besar adalah hidayah. Nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Alhamdulillah. Adapun ujian dari masing-masing kita, setiap dari kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah yang berbeda-beda. Ya, ada yang diuji dengan sedikit harta, ada yang diuji oleh Allah dengan mungkin belum mendapatkan keturunan, ada yang diuji oleh Allah dengan sakit, ada yang diuji oleh Allah dengan kehilangan anak, ya, ada yang diuji oleh Allah ternyata mungkin keluarga tidak saleh, atau anak-anak tidak berbakti, atau mendapati tetangga yang tidak baik. Artinya ujian dan cobaan Allah berbagai macam ya bentuknya. Dan tatkala kita menghadapi ujian dan cobaan tersebut, maka jadikan hati kita hati yang senantiasa kembali kepada Allah, hati yang bersyukur kepada Allah, hati yang mengetahui betapa besarnya hikmah yang Allah inginkan dari semua yang Allah kehendaki. Walaupun demikian tetap tidak menafikan, tetap tidak menolak usaha kita untuk sampai pada kebaikan. Ya, di antara usaha tersebut mudah-mudahan ya saudari atau saudara dan saudari segera Allah karuniakan keturunan. Ya. Dan sebagian ulama tatkala ditanya ingin mendapatkan keturunan, maka mengingatkan dengan firman Allah, wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Hendaklah kalian terus-menerus beristighfar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya, hendaklah engkau terus beristighfar. Istighfar, zikir dengan istighfar, di mana lisan kita berzikir, hati kita berbarengan dengan istighfar tersebut, benar-benar kita meminta ampunan kepada Allah. Ya, dan amalan kita pun amalan-amalan yang benar-benar menunjukkan kita beristighfar kepada Allah. Ya, maka ini Allah Subhanahu wa taala akan datangkan berbagai macam kenikmatan. Allah akan turunkan hujan, Allah akan berikan keturunan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan harta dunia. Ya, berbagai macam kenikmatan Allah berikan dengan sebab apa? Dengan sebab istighfar. Ya. Kalau ternyata saudara-saudari masih sudah merasa sudah beristighfar, sudah bertaubat, sudah banyak beramal soleh, ya sudah berusaha, maka jangan putus asa. Jangan sekali-kali aku sudah meminta, aku sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Ini tentu tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa yang kita inginkan itu tidak baik untuk kita. Sebaliknya bisa jadi sesuatu ya yang kita inginkan itu tidak baik untuk kita. Justru yang tidak kita inginkan bahkan itu yang baik buat kita. Maka Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha berilmu. Maka tugas kita adalah berusaha bersungguh-sungguh, ikhtiar, tawakal kepada Allah, dan terus berdoa kepada Allah, meminta dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera berikan keturunan pada saudaraku yang bertanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Berikutnya pertanyaan dari jamaah. Ustaz mau bertanya, saya berpoligami sudah 7 tahun.
Saya istri kedua dan punya 1 anak. Suami saya sudah 3 tahun ini datang ke rumah seminggu 2 kali. Lebih banyak di istri yang kedua. Finansial juga lebih banyak ke istri yang tua. Apakah yang demikian adil Ustaz? Bagaimana cara menyikapinya? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, salah satu syariat Allah adalah syariat poligami. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba, nikahilah wanita-wanita 2, 3 atau 4. Fa in lam ta'dilu fa wahidah, jika kalian takut tidak adil maka cukup 1. Ya, maka ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda yang Allah berikan kesempatan untuk menjalankan syariat Allah, syariat ta'adud, syariat poligami, maka bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, Allah berikan kemuliaan dengan syariat tersebut. Ya. Dan ternyata mungkin Anda merasakan 1-2 yang kurang dalam keluarga tersebut, maka tidak mengurangi sifat sabar, Anda pun menasihati. Ya, sampaikan saran, sampaikan nasihat, ingatkan suami agar benar-benar bertakwa kepada Allah, ya, agar bersungguh-sungguh di dalam menegakkan keadilan, karena seorang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak adil kepada istri-istrinya, wasyaqquhu ma'il, kata Nabi, ya, pundak si salah satu pundaknya itu akan jatuh. Ya. Kenapa? Karena tidak adil, sehingga dipermalukan di hadapan manusia. Semua manusia akan melihat si fulan tidak adil. Kenapa? Pundaknya jatuh 1. Ya, kenapa? Karena tidak adil. Ya, maka syariat ini disyaratkan untuk adil. Fa in lam ta'dilu, jika benar kalian takut tidak adil, tidak mampu adil, tidak bisa adil, fa wahidah, cukuplah 1. Ya, maka ingatkan syariat ini agar bersungguh-sungguh untuk beradil. Di sisi yang lain, mungkin dari apa yang diberikan suami tadi, merasa bahwa seperti itu mungkin sudah adil, karena di keluarga istri yang pertama mungkin keluarga yang lebih besar, sehingga juga ia memberikan nafkah lebih besar ke sana sesuai dengan kebutuhan. Ya, sedangkan di keluarga anti, keluarga yang kedua mungkin hanya 1 anak, ya, sehingga mungkin keluarga kecil, sehingga nafkah pun tidak sebanyak yang di pertama. Ya, maka sehingga kemudian dihisab oleh Allah tidak adil, sehingga ya salah satu pundaknya kemudian jatuh karena tidak adil, maka ini musibah, bukanlah kenikmatan tapi musibah, wal iyadu billah. Ya, maka ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Berikutnya pertanyaan dari jamaah yang ada di Niaga TV. Bismillah. Mau bertanya, ada seorang akhwat yang mau saya nikahi, tetapi keluarganya meminta untuk menunggu selama setahun. Apa harus saya tunggu atau cari yang lain, Ustaz? Ya, syukron dari Singkawang. Barakallahu fikum. Saudaraku yang dirahmati Allah dan para pemirsa, para pendengar, jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, pertimbangan yang seperti ini menimbang maslahat antum, ya. Melihat maslahat antum sendiri, antum yang lebih tahu mana maslahatnya. Kalau menunggu 1 tahun buat antum itu mudah, ringan, tidak ada masalah, antum tidak terbawa dengan fitnah, tidak khawatir terjatuh dalam dosa dan maksiat, ya, dan antum sudah yakin bahwa wanita tersebut wanita yang baik, ya, wanita yang salehah, ya, antum berharap bahwa itu adalah jodoh yang baik, maka bismillah, bersabar 1 tahun, insyaallah segera dilalui, ya. InsyaAllah cepat untuk dilalui tatkala Anda benar-benar yakin dan bersabar dengan 1 tahun tersebut. Tetapi kalau buat Anda itu suatu yang panjang, ya, waktu yang cukup lama, ya, dan Anda pun susah untuk bersabar, sulit juga untuk menjaga diri, sulit untuk menjaga pandangan, takut untuk terjatuh dalam dosa karena waktu yang cukup lama, 1 tahun 12 bulan, ini sangat lama. Sedangkan alhamdulillah, ya, akhwat insyaallah tidak sedikit, sangat banyak insyaallah, ya,
Sehingga Anda kemudian memilih bismillah, karena waktu 1 tahun itu cukup lama, bismillah saya coba lobby sekali lagi. Ya, saya coba lobby keluarganya untuk tidak menunda sampai 1 tahun begitu lamanya. Coba datang dengan keluarga, ya tunjukkan serius, mungkin datang dengan ayah, dengan wali, dengan keluarga, dengan paman misalnya. Coba datang kembali ke keluarga akhwat tersebut, sampaikan ya keinginan. Kalau ternyata memang harus menunggu 1 tahun, ya tidak bisa ditawar lagi, dan Anda merasa berat dengan seperti itu, maka silakan ya bisa putuskan ya hubungan tersebut dan segera Anda bisa proses pada pernikahan atau proses berikutnya, ya wallahu taala a'lam bissawab. Berikutnya dari jamaah yang hadir, Ustaz, apa yang kita lakukan supaya cepat mendapat jodoh dan minta kisi-kisi? Untuk akhwat cepat dapat pasangan hidup. Oh, masya Allah ya, ternyata kisi-kisi untuk akhwat ya. Kalau untuk ikhwan, insya Allah lebih mudah ya. Untuk akhwat juga sama ya, saudara-saudari yang dirahmati Allah, sebenarnya tidak sulit insya Allah ya. Karena kita sudah beriman dengan takdir Allah. Semua sudah dicatat oleh Allah. Tidak ada yang keluar dari catatan Allah. Maka tugas kita adalah lurus dan tegak di atas agama Allah. Agar kita istiqomah di atas agama Allah. Kalau ini sudah kita kerjakan, kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita bisa berproses. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak ya teman-teman yang bisa membantu, ya keluarga-keluarga muslim ya yang masya Allah alhamdulillah bisa membantu proses tersebut. Bahkan ada biro-biro jodoh di beberapa ustadz ya sudah yang sama juga bisa membantu. Maka alhamdulillah insyaallah persiapkan diri bersungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah, jadikan diri yang salehah, insyaallah Allah mudahkan untuk mendapat jodoh yang saleh. Wallahu taala alam. Berikutnya, Ustadz, apa benar seorang bapak-bapak membiayai pemuda miskin yang sudah siap menikah pahalanya seperti mempunyai 2 istri? Ya, masya Allah. Ini menimbang maslahat tadi ya. Kalau ada seorang syekh ditanya untuk bagaimana syekh saya menikah lagi atau bagaimana, syekh jawabannya, kamu punya harta tadi berikan kepada pemuda yang miskin yang tidak mampu menikah untuk segera menikah. Maka hasil dari pernikahan tersebut semua pahalanya akan mengalir juga pada antum. Masya Allah, ini juga besar. Ya. Tapi di sisi yang lain, lihat keadaan suami yang memiliki 1 istri tersebut, bagaimana keadaannya. Kalau sudah tercukupi dengan 1 istri, dia hidup berbahagia dengan 1 istri, ya, maka alhamdulillah tidak masalah. Ketika dia tidak menikah lagi, alhamdulillah tidak ada masalah. Tetap bisa menjaga agamanya, menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, alhamdulillah. Maka bisa jadi seperti ini lebih mulia. Kalau punya harta, berikan kepada para pemuda. Antum akhi, kayaknya antum butuh cepat menikah ya. Alhamdulillah ini ada sebagian harta, cepat saya berikan untuk mahar misalnya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, tapi kalau ternyata suami yang bertanya ini ternyata seorang yang memang butuh untuk menikah lagi, dia khawatir terjatuh dalam dosa, dalam kekejian, dalam maksiat, mengumbar pandangan, tidak mampu menjaga diri karena tidak menikah lagi, maka jelas menikah lagi lebih mulia daripada membiayai dengan harta tersebut untuk pemuda yang akan menikah. Wallahu taala a'lam. Berikutnya, apakah boleh seorang istri mengajukan khulu' dengan alasan tidak ada rasa tenang dan aman bersama dengan pasangan, tidak ada rasa cinta dan kasih sayang? Saudara-saudari yang dirahmati Allah, syariat khulu' yaitu seorang istri yang meminta cerai kepada suami dengan tebusan, yaitu tebusannya dengan mengembalikan mahar yang dulu diberikan suami. Ini syariat yang diperbolehkan di dalam Islam dengan catatan benar-benar keadaan yang sangat mendesak. Ya, kalau tidak ada sebab, tidak ada alasan yang syar'i, seorang istri minta cerai pada suami, ini dosa besar. Ya, dosa besar. Ia tidak akan mencium bau surga. Ya, maka khulu' boleh dalam keadaan sangat mendesak, di mana seorang tidak mampu bertahan bersama dengan suami. Seandainya benar dipertahankan bersama dengan suami, dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Ini sudah memang harus berpisah.
Ya, ini. Oleh karenanya, kalau ternyata keadaan suaminya hanya tadi mungkin rasa tenang, rasa aman, rasa nyaman, kemudian mawaddah warahmah mungkin belum didapati, coba kembali muhasabah. Bisa jadi Anda belum bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk minta solusi kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Maka dekatkan diri kepada Allah, terus kuatkan diri untuk beribadah kepada Allah, perbanyak doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah rubah suami, Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk. Karena hati manusia ada di tangan Allah. Fa inna qulubal ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Karena sesungguhnya hati-hati manusia ada di antara dua jari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin belum tumbuh cinta, tetapi dengan ketaatan kepada Allah, dengan ketakwaan pada Allah, kemudian tumbuhlah ya rasa cinta tersebut. Allah berikan keluarga yang benar-benar sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu taala a'lam. Selanjutnya, apakah harus mengikuti keinginan orang tua untuk menempuh pendidikan terlebih dahulu di negeri orang, padahal saya berniat untuk menikah muda? Jika mengikuti keinginan orang tua, maka saya akan memakan waktu lebih dari 3 tahun. Ya, yang seperti ini, saudara-saudari yang dirahmati Allah, coba pendekatan kepada orang tua. Ya, pendekatan pada orang tua. Sampaikan agama Allah tentang pernikahan, bahwa nikah ya lebih baik untuk bersegera. Ya, kalau ternyata sudah berusaha menyampaikan pada orang tua, pada ibu, pada bapak, ternyata mungkin belum bisa menerima, tidak bisa menerima, maka bersabar. Ya, jalani perintah orang tua sambil terus berusaha. Ya, berusaha juga menyampaikan kebaikan pada orang tua, berdakwah kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada orang tua dan Allah juga mudahkan urusan Anda. Fulanah sudah dilamar dan menentukan waktu pernikahan, namun orang tua fulanah minta nominal uang yang cukup besar. Sedangkan fulanah sendiri tidak ingin memberatkan pihak ikhwan. Lalu bagaimana solusinya, Ustaz? Ya, baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ternyata juga sama berkaitan dengan orang tua, ya. Orang tua meminta biaya pernikahan yang cukup besar. Padahal ya akhwatnya tidak masalah dengan pernikahan yang sederhana. Ikhwannya juga ternyata bisa jadi kesulitan dalam masalah keuangan finansial. Tetapi keduanya sudah sama-sama cocok, ya, ingin segera melangsungkan pernikahan. Bagaimana yang demikian? Sama, coba dekati orang tua, ya, sampaikan pada orang tua. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah, Allah bukakan hatinya. Ya, kalau memang ternyata orang tua tidak bisa menerima, memang harus seperti itu, ya, maka bersabar. Ini salah satu ujian yang Allah berikan kepada Anda. Bersabar dan terus doakan. Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya, Allah bukakan hatinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, dan terus jalin rasa sayang dan cinta dengan istri, dengan suami, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Ya, kalau pertanyaan jodoh kita berapa? Kalau seorang wanita 1, ya. Sedangkan untuk laki-laki berapa jodohnya? Bisa sampai 4. Ya, alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada laki-laki dan nikmat yang Allah berikan kepada wanita. Ya, repot kalau wanita melayani 2, melayani 3, 4, ya. Tentu tidak mampu, dan inilah syariat Allah.
Maka syariat Allah maslahat untuk semuanya, tidak hanya untuk laki-laki, untuk wanita, untuk keluarga, dan untuk ya masyarakat semuanya insyaallah. Allah taala a'lam bissawab. Taib, berikutnya ini pertanyaan sangat banyak ya, insyaallah. Bismillah Ustaz, apa yang harus dilakukan istri jika suami tidak melakukan sholat 5 waktu, tidak memberikan hak istri seperti nafkah kecuali hanya sedikit? Saat ini istri bingung, haruskah istri tetap taat sama suami tapi hatinya bertentangan karena pekerjaan suami juga termasuk yang haram ya, dan masih tinggal bersama dengan mertua di lingkungan yang sangat tidak baik ya. Ketika ditanya kapan mau sholat, jawabannya nanti kalau urusan sudah selesai. Istri saat ini takut berdosa karena setiap apa yang dilakukan hanya sekedar takut berdosa ketika menolaknya. Syukron. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini sudah masuk dalam urusan ya berbagai macam problematika dalam rumah tangga ya. Terkadang seorang istri Allah uji dengan ujian yang demikian, suami yang belum mengerjakan syariat Allah, keluarga yang belum baik, masyarakat yang belum baik, maka terus bersabar untuk menasihati suami. Ya, bersabar untuk menasihati suami. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Terus bertahan, bersabar dalam keadaan sudah ya sangat mendesak, memang tidak bisa karena tentu masalah salat masalah yang besar. Sebagian ulama kalau meninggalkan salat tentu akan mengeluarkan dari Islam. Sebagian mengatakan tidak sampai mengeluarkan dari Islam kalau itu karena malas-malasan ya. Ini ada dua madhab, dua pendapat dalam masalah ini ya, sehingga coba diusahakan untuk bersabar dan terus menasihati ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan jalan keluar. Dalam keadaan ya memang tidak mampu lagi, maka tentu ada pilihan. Tidak mungkin juga seorang wanita hidup dalam keadaan tertindas, hidup dalam keadaan sangat sengsara, hidup dalam keadaan hatinya tidak bisa menerima, maka ini juga bukan syariat Allah. Maka ada pilihan juga untuk berpisah ya. Tapi itu menjadi jalan yang paling terakhir ketika memang tidak ada pilihan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada pertanyaan dari pemirsa di Niaga TV. Ustaz, apakah boleh melihat rambut si akhwat ketika nazar ya? Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, diperbolehkan ketika wali dari akhwat tersebut dan akhwatnya juga mengizinkan. Ya, kalau ternyata akhwatnya mengizinkan, rela, demikian juga walinya, orang tuanya juga rela untuk dilihat putrinya tanpa menggunakan jilbab misalnya. Kalau itu boleh, maka silahkan ya. Itu juga termasuk syariat yang diperbolehkan. Tapi kalau ternyata si akhwat menolak atau walinya juga menolak, juga merupakan haknya. Ya, merupakan hak dari mereka untuk menolaknya. Ya, cukup dengan melihat wajahnya, melihat kedua tangannya, ya kedua kakinya, postur tubuhnya, ya mungkin melihat bagaimana berbicara, ya. Dan sisi yang lain kita masih banyak bisa dengan bertanya kepada sahabatnya, keluarganya, tetangganya, siapapun yang punya informasi tentang akhwat tersebut bisa kita tanya, ya. Sehingga tidak harus melihat, mungkin dengan informasi cukup. Dia bertanya bagaimana rambutnya, oh rambutnya lurus, rambutnya demikian, ikal dan ini itu. Masih bisa bertanya, tidak harus melihat langsung ya. Demikian. Jadi kalau diizinkan alhamdulillah, kalaupun tidak ya masing-masing punya hak ya, masing-masing punya hak dan muliakan hak tersebut ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira demikian jamaah rahimakumullah apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.